sahabat? Hari minggu ini kita ditemani oleh Kakak Novi, Kak Fani, dan Kak Andre. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita pada minggu hari ini, kita akan bernyanyi satu lagu, yaitu Allah Itu Baik. Sungguh luar biasa, karena Tuhan Yesus selalu baik kepada kita. Kita harus tetap selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, sebelum kita mulai ibadah, Kak Fani minta tolong kita berdoa ya. Iya. Nah, yuk adik-adik, sebelum kita lanjutkan ibadah kita akan berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala. Gak ada yang boleh main-main selama berdoa. Mari kita berdoa. Puji dan syukur serta ucapan terima kasih Tuhan, karena pada pagi hari ini kami boleh berkumpul, boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama melalui ibadah sekolah minggu. Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga nanti dapat kami akhiri ada dalam keadaan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Nah, untuk lagu yang kedua, kita akan menyanyikan Yesus Itulah Satu-Satunya, karena Tuhan Yesus adalah satu-satunya penolong kita. Ayo Kak Erik. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman, kita nyanyi lagi kayaknya ya. Nyanyi satu lagu lagi satu ya. lagu lagi ya. Oke, kita akan nyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagiku.
Salam, selamat hari Minggu. Kita jumpa lagi. Tumben ya, jumpa lagi sama anak-anak sekolah minggu sekarang. Setelah lama kita nggak saling jumpa. Biasanya ikut siaran yang dari jemaat punya. Sekarang kita ini lagi dari sejak minggu lalu ya, kita ikut yang ibadah sekolah minggu punya. Nah sebenarnya kita guru-guru sekolah minggu udah kangen banget sama anak-anak sekolah minggu untuk jumpa di ini sekolah minggu. Tapi karena situasi yang masih terjadi sekarang, pandemi COVID-19, kita nggak boleh dulu ya. Kita masih ikut ibadah secara online. Nah sekarang tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah sebelum itu semuanya sudah siap kan dengan Alkitabnya masing-masing? Sudah pegang Alkitabnya? Udah ya, siap memang. Tapi sebelum kita baca dari mana kita berdoa dulu. Duduk yang manis, jangan korek sana korek sini, jangan lihat sana lihat sini, tidak usah terganggu dengan yang di sebelah kakak atau adik atau nenek atau kakek atau mama atau papa. Semuanya duduk yang tenang. Kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, semuanya ya, termasuk orang tua yang mendampingi. Tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang mengucap syukur ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa, oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan. Kami anak-anak-Mu saat ini diperkenankan oleh Tuhan untuk membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu ya Bapa, kami mengundang Roh-Mu yang kudus hadir di tengah-tengah persekutuan kami, anak-anak sekolah minggu di rumah masing-masing, untuk menolong kami, membantu kami anak-anak sekolah minggu supaya dapat mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan. Terima kasih banyak Bapa Surgawi, ampuni dosa kesalahan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke, firman Tuhan minggu ini kita baca dari Matius 14 ayat 22 sampai 33. Judulnya adalah Yesus berjalan di atas air. Semuanya baca ya, semuanya baca. Lihat di Alkitabnya masing-masing, semuanya ikut baca. Tidak hanya gurunya saja, tapi semua anak ikut baca. Kita baca 1, 2, 3. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Nah, demikian firman Tuhan. Sekarang Alkitabnya perhatikan baik-baik. Kalau cerita tentang Yesus, Tuhan Yesus berjalan di atas air sudah biasa ya kita dengar ya. Semua anak sekolah minggu sudah pernah dengar kan cerita ini diajarin sama guru-gurunya. Udah ya. Termasuk para orang tua yang mendampingi
sudah sangat familiar sekali dengan kisah ini. Sekarang kita mau belajar apa sih yang dimaksud, apa sih maksud tujuan firman ini diceritakan kepada kita, mujizat yang begitu besar. Tapi sebelum kita masuk lebih jauh lagi, Bu Guru mau tanya nih sama anak-anak ya, anak-anak semuanya yang ada di rumah masing-masing. Jawab ya. Siapa yang bisa berenang? Bisa berenang? Bu Guru lihat dari sini. Itu siapa ya? Adriel bisa berenang ya. Ada siapa lagi? Jovan. Ada Jovan, ada Alexa, ada Naomi, ada siapa kira-kira anak-anak sekolah minggu? Sebut yang bisa berenang. Amelia, bukan. Sifra, kemudian siapa lagi? Karisma, siapa lagi? Jubi bisa berenang. Sama Edelin bisa. Kalau Dikman bisa berenang. Rai, ada siapa lagi? Diandra sama adiknya udah ada pada bisa berenang. Ya, kemudian satu lagi pertanyaan. Siapa yang pernah ke Bedugul? Wow, hampir semuanya pernah ke Bedugul ya. Semuanya udah ke Bedugul? Ada yang belum pernah? Baik, pertanyaan ketiga lagi. Siapa yang waktu ke Bedugul lihat danau? Ada danau kan di Bedugul? Danau apa tuh namanya? Iya, Danau Ulundanu, Danau Beratan. Sama ya? Sama tuh ya? Danau Ulundanu sama Danau Beratan, cuma mungkin letaknya ini. Karena di ujung sana namanya Beratan, ujung sini paling ujung namanya Ulundanu. Oke, sudah pernah lihat danau ya? Nah, ini juga mau kisah tentang danau. Tapi danau yang ini nih, danaunya besar. Tadi beberapa bulan ya, 1-2 bulan yang lalu Pak Pendeta pernah berkhotbah di atas mimbar cerita tentang Danau Galilea. Itu adalah danau yang terbesar di dunia. Nah, ini berkisah tentang danau itu, danau yang besar. Kalau kita lihat danau yang di Bedugul itu kecil ya, kita bisa lihat ujungnya. Tapi kalau danau yang ini kayaknya nggak bisa lihat karena jaraknya bermil-mil. Ini sudah dikatakan bermil-mil. Oke, nah dikisahkan tentang Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Bagaimana Tuhan Yesus bisa kenapa Tuhan Yesus tuh sampai jalan di atas air tuh, kenapa tuh? Kita lihat dulu awalnya. Nah, tadinya kan mereka ada di bukit ya, di mana Tuhan Yesus memberi mereka makan 5.000 orang ya. 5.000 orang laki-laki. Itu yang dihitung laki-laki, yang anak-anak kecil seperti kita sekolah minggu nggak masuk hitungan. Remaja juga nggak dihitung karena masih di bawah umur, itu nggak dihitung. Kemudian perempuan nggak dihitung. Terus laki-laki, kakek-kakek yang udah tua itu nggak masuk hitungan. Yang dihitung tuh cuma yang laki-laki muda sampai bapak-bapak kita di atas 60 udah nggak dihitung lagi. Nah, itu ada sekitar 5.000. Pernah nggak lihat orang sebanyak 5.000? Tanya dulu. Pernah nggak lihat stadion nonton sepak bola? Stadion sepak bola itu memuat, nggak tahu ya, kalau dulu dengar-dengar ada, sekarang sudah sampai ratusan ribu, kalau dulu sampai 20.000. Nah, kira-kira satu stadion sekitar begitu mungkin. Bayangkan aja, pernah nonton sepak bola, manusianya sebanyak itu diberi makan sama Tuhan Yesus, ini nggak masuk. Kalau hitung matematika nih di sekolah nih, jangan pakai ilmu ini, nanti salah. Soalnya seperti ini, kalau matematika di sekolah. 5 tambah 2 sama dengan berapa? 7 ya. 5 tambah 2 sama dengan 7. Benar ya, 7. 5 roti, 2 ikan, diberi makan 5.000 orang. 5 tambah 2 kurang 5.000. Kalau ilmu matematikanya minus sekian. Tapi di sini ini mujizat, namanya mujizat di luar nalar, sesuatu yang tidak alami. 5 tambah 5 roti 2 ikan dikasih makan 5.000 orang, masih ada sisa 12 bakul. Kalau di sekolah ditanya
sama Bu Guru. 5 tambah 2 kurang 5.000. Jangan jawab 12 ya, nanti salah. Kalau di sekolah minggu ditanya sama guru, ditanya sama guru sekolah minggu, 5 tambah 2 kurang 5.000 berapa? 12 bakul. Dikasih benar. Nah, setelah peristiwa itu Tuhan Yesus sudah gelap nih, kan sudah gelap. Lalu Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya, sekarang jalanlah duluan, pulang duluan, harus nyebrang ini danau yang tadi, nyebrang danau. Kalau nyebrang danau apa? Naik mobil bisa? Nggak bisa, kecuali ada jalan tol. Ini nggak ada. Naik perahu. Jadi murid-muridnya pas mau gelap itu naik perahu menyeberang danau. Tuhan Yesus kemana? Tinggal sendiri. Ngapain masih tinggal sendiri di bukit? Tuhan Yesus suruh, setelah murid-muridnya berangkat, Tuhan Yesus suruh pulang orang-orang semua. Pulang. Sekarang sudah kenyang, jadi pulang, dia nggak bakalan kenapa-napa di jalan, pulang ke rumah masing-masing. Lalu setelah Tuhan Yesus sendiri, Tuhan Yesus naik ke atas bukit. Ngapain? Tuhan Yesus naik ke atas bukit apa? Berdoa. Setelah Tuhan Yesus berdoa, ini malam apa siang? Malam. Naik di atas bukit setelah Tuhan Yesus berdoa. Ini yang terjadi di dalam danau, di tengah danau. Murid-muridnya itu perahunya diombang-ambingkan. Tahu diombang-ambingkan gini. Gini. Ya, maju nggak bisa, mundur pun nggak bisa, ke kanan nggak bisa, ke kiri juga nggak bisa. Ini namanya diombang-ambing. Sama apa? Angin. Di situ dikatakan angin sakal atau angin ribut. Itu kalau angin ribut, ada yang pernah naik kapal laut, itu gelombangnya begini. Itu karena itu perahu, itu pasti diombang-ambingannya terlalu keras. Itu biasanya bisa air tuh masuk, bisa tenggelam. Beda jauh kalau sama kapal besar itu agak susah, tapi kalau perahu tuh gampang sekali tenggelam. Dan zaman dahulu tuh belum pakai mesin, belum ada mesin motornya, sehingga nggak perlu dayung. Kalau zaman dahulu tuh masih dayung, pakai itu, tahu kan? Yang aneh, ada kayu, ujungnya agak lebar sedikit, tipis, cepat, lalu pakai dayung. Nah, karena anginnya begitu keras, maka di dayung-dayung tak maju-maju perahunya. Tuhan Yesus nih ada di mana? Di atas bukit, jauh karena sudah jalan, sudah sampai malam nih, sudah jam 3 malam, hampir jam 3 dah. Kita hitunglah kira-kira begitu. Sudah malam, Tuhan Yesus bisa lihatmu di dalam laut sana. Sebenarnya ya, kalau sudah malam ya, bisa nggak kita lihat di dalam sana? Nggak kelihatan ya, nggak kelihatan. Siapa yang lihat malam-malam bisa lihat pemandangan? Pandangannya jauh. Nggak ada ya. Kalau kita lihat gunung di sana, kalau siang bisa kelihatan, tapi kalau malam nggak kelihatan ada gunungnya. Kenapa? Karena gelap, nggak kelihatan apa-apa. Nah ini tapi Tuhan Yesus bisa. Bayangkan Tuhan Yesus ada di atas bukit, murid-muridnya di dalam laut sana, di tengah sana. Ada badai pula. Kalau ada badai itu pasti agak gelap suasana, lebih gelap lagi suasananya ya. Tapi Tuhan Yesus sudah di atas bukit, bisa ngelihat. Bisa apa? Bisa ngelihat gelap tapi kelihatan sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lihat, murid-muridnya itu susah payah di dalam laut. Kalau nggak di dalam danau tuh, kalau nggak segera ditolong, mungkin mereka bisa tenggelam. Ya Kak, perahu itu kalau begini, pasti masuk air. Kalau sudah masuk air, ya kalau bisa cepet timbanya. Siapa tahu ada bocor, karena dipukul ke sana kemari. Kalau itu kan dari kayu, bisa patah, bisa retak, bisa bocor, bisa tenggelam. Kalau sudah patah, udah retak, pasti tenggelam. Tuhan Yesus lihat dari sana nih, udah jam 3, bukan jam 3 sore ya. Kalau jam 3 sore masih nggak apa-apa, nggak begitu takut kalau siang. Tapi malam, pasti murid-murid sangat takut tenggelam.
Padahal kalau yang tadi kita bilang, ini murid-muridnya kebanyakan kan semuanya nelayan. Nelayan bisa renang nggak? Bisa. Pintar renang. Tapi renangnya sudah berkilo-kilo di sana, bermil-mil. Di tengah danau. Gimana bisa sampai berenang sampai di ujung sini? Sudah jalannya berjam-jam yang lalu. Bayangkan siapa pasti dengan perahu saja berjam-jam. Kalau berenang gini, nggak mungkin bisa tahan berenang berjam-jam. Ya, walaupun pintar renang. Apalagi itu bukan kolam renang. Kalau kolam renang kan gampang ya. Semua sudah pernah renang di kolam renang kan? Kecil aja, bawah dasarnya juga nggak terlalu dalam. Itu dalamnya bermeter-meter. Kalau kolam renang paling dalam berapa ya? Kalau yang biasa mungkin 1,5 meter, ada yang dibuatin 1 meter, ada yang dibuatin setengah meter, ya, ada yang 4 meter, tapi itu untuk orang-orang dewasa. Kalau anak-anak biasanya gini, sepinggang orang dewasa ya. Kalau anak-anak mungkin segini masuk. Nah ini jauh ke dalam, lebih dalam daripada rumah. Murid-murid takut walaupun pintar renang, takut. Karena pasti kalau tenggelam pasti mati. Belum sampai daratan udah mati. Makanya mereka sangat ketakutan. Tuhan Yesus lihat dari atas bukit, wah murid-murid takut. Masih ada perahu? Nggak ada lagi perahu di situ. Perahunya mereka cuma satu. Perahu yang lain itu punya orang. Mereka sudah pulang duluan waktu Tuhan Yesus naik berdoa. Sebelum Tuhan Yesus naik berdoa, Tuhan Yesus sudah suruh mereka pulang. Ada yang naik perahu, ada yang ikut jalan darat. Yang punya perahu ya naik lagi ke perahunya. Nggak ada perahu untuk Tuhan Yesus. Gimana caranya Tuhan Yesus? Berenang? Enggak. Tuhan Yesus jalan di mana? Di atas air. Tahu ya berenang jalan di atas air? Gini, entah. Berenang jalan di atas air itu begini. Ini air ya. Ini Tuhan Yesus punya kaki. Nah, ini Tuhan Yesus nih, jalannya di atas. Kan di atas air. Jadi yang basah itu bawahnya, nggak naik sampai di atas. Jadi celananya nggak basah, bajunya nggak basah. Ada orang pernah jalan di kolam renang? Di atas airnya, di kolam renang. Kolam renang ada? Ada yang pernah? Kan kalian sudah, anak-anak pasti sudah pernah ya ke kolam renang ya. Ada yang bahkan di rumahnya ada kolam renang. Pasti mandi dong di kolam renang. Pernah nggak masuk ke kolam renang? Bajunya nggak basah? Atau celananya nggak basah? Oh, jangan jawab bilang, baik, pernah atau enggak? Soalnya masuknya di pinggirnya aja, kakinya aja masuk begini. Enggak, soalnya masuk ke dalam. Pasti basah. Nah Tuhan Yesus tuh enggak, dia masuk jalan di dalam itu, tapi di atas air dan bukan di kolam renang, danau. Tuhan Yesus jalan di atas di danau yang besar itu dalam, itu lebih dalam daripada rumah yang berapa lantai, lebih dalam daripada itu. Tuhan Yesus jalan tapi di atas air. Ini airnya, Tuhan Yesus jalan di atas. Jadi yang basah nih kakinya. Kaki Tuhan Yesus yang basah, yang di bawah tuh yang basah. Bajunya nggak basah, celananya nggak basah. Wow, kalau kita mau lihat ya, kalau ilmu alam, mungkin ilmu apa ya namanya, fisika atau apa, itu bertentangan. Nggak pernah ada orang bisa jalan di atas dia nggak basah. Kalau jalan di dalam air tuh nggak, di air tuh nggak basah tuh nggak mungkin. Yang bisa begitu hantu. Karena apa? Hantu nggak punya tubuh, jadi bisa aja dia melayang-layang. Makanya ketika murid-murid melihat Tuhan Yesus datang jalan di atas air, murid-muridnya tuh teriak, itu nggak mungkin manusia, itu pasti hantu. Makanya mereka teriak Tuhan Yesus tuh hantu. Mereka takut. Tante mau nanya, di sini ada yang lihat hantu takut nggak? Ada yang pernah lihat hantu? Nggak ada. Oh tantenya ada, bu gurunya aja nggak pernah lihat hantu juga. Tapi kalau misalnya ya, kenapa murid-murid takut? Siapa di sini yang kalau lihat dia berdiri malam-malam di luar sendiri nggak takut? Pasti takut ya, anak-anak takut nggak? Takut. Sebenarnya nggak boleh takut kalau kita tahu siapa kita. Kalau kita tahu kita anak Tuhan Yesus, ada Tuhan Yesus yang jaga kita, ada malaikat yang bersama kita. Sebenarnya kita nggak boleh takut, ya kan? Tapi biasanya orang tuh lihat kalau dia berdiri di luar, lihat ada pohon, nggak ada angin, terus daunnya gini, pasti langsung berdiri
bulu kuduknya, gitu ya. Karena apa? Takut. Nah, murid-murid juga begitu. Walaupun mereka berbanyak, mereka juga takut. Makanya mereka berteriak-teriak. Tadi takutnya karena ada angin yang begitu keras, angin sakal, itu angin ribut itu yang mengombang-ambingkan perahu mereka. Takut tenggelam, takut kenapa-napa. Sekarang ada hantu. Tambah mereka berteriak-teriak. Itu hantu. Untuk Tuhan Yesus nggak takut-takutin mereka. Gitu nggak ya? Tuhan Yesus tuh malah bilang begini, tenanglah, aku ini. Jangan takut. Tuhan Yesus selalu katakan pada anak-anaknya, jangan takut. Ya, jangan apa? Jangan takut. Kenapa? Karena ada Tuhan Yesus. Kalau ada Tuhan Yesus, nggak usah takut. Nah, ketika Tuhan Yesus bilang begitu, murid-murid tuh masih agak tenang. Lalu Simon Petrus, ini paling ini nih, murid satu nih ya. Dia paling kalau perhatikan dia paling luar biasa dibandingkan murid-murid yang lain. Orangnya sangat ekspresi begitu, suka bikin aksi gitu loh. Dia punya aksi itu selalu lebih daripada teman-temannya. Dia bilang begini, Tuhan, kalau itu benar Engkau, suruh aku datang padamu, berjalan di atas air. Petrus ini nelayan ya. Pernah nggak dia jalan di atas air? Nggak pernah. Belum pernah dan tidak akan pernah, kecuali saat itu saja. Makanya dia bilang begini, dia lihat Tuhan Yesus jalan di atas air. Wow. Lalu dia bilang begini, Tuhan, kalau itu benar Engkau, suruh aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Tuhan Yesus bilang apa? Kau boleh? Nah, enggak, Tuhan Yesus bilang, datanglah. Izin Tuhan Yesus yang suruh nih, datanglah, itu berarti ayo sini. Perintah tuh, boleh sini. Udah minta izin boleh. Lalu Petrus ini cepat-cepat dia turun dari perahu. Ini bukan air kolam renang yang bisa ini berenang keluar cepat. Ini di tengah danau nih yang besar dan dalam sekali. Petrus turun dari perahu, lalu berjalan dia. Tadinya jalannya masih di atas air, seperti Tuhan Yesus. Karena dia lihatnya ke Tuhan Yesus. Dia lihat Tuhan Yesus begini. Tiba-tiba kan ada angin, tadi kan angin ya. Angin kencang. Dia merasa angin dingin tiupnya. Lalu dia menjadi takut. Lalu dia mulai tenggelam. Yang mulai tenggelam, Tuhan Yesus bilang, mampus kamu, kapok. Gitu. Enggak. Tuhan Yesus tangkapnya. Biar benar-benar tenggelam. Ditarik dia keluar. Tuhan Yesus bilang, kenapa kamu bimbang orang yang kurang percaya? Jangan bimbang. Kalau sama Tuhan Yesus nggak usah ragu-ragu, nggak usah nggak percaya, harus benar-benar yakin, nggak boleh ragu-ragu. Ini ragu-ragu tuh seperti Simon Petrus tadi udah jalan di atas air, ketika dia rasain tiupan angin, dia takut, dia nggak percaya, dia mulai ragu, bener nggak, bisa nggak dia, padahal Tuhan udah yang nyuruh. Akhirnya dia mulai tenggelam, angkat sama Tuhan Yesus. Lalu setelah itu mereka apa? Naik ke dalam perahu. Nah, apa yang mau kita pelajari dari sini? Yang mau disampaikan lewat firman Tuhan ini kepada kita anak-anak sekolah minggu. Kalau kita sekarang anak-anak sekolah minggu ya, cerita perjuangannya murid-murid itu tadi di tengah laut diombang-ambing sama angin. Itu seperti begini. Kalau kita di sekolah atau sekarang kan sekolahnya online ya, belajarnya kita agak susah gitu loh. Aduh, ini pelajaran ini kok susah banget. Bahasa Inggris susah ininya, hafalin ininya. Terus ada tugas bagian matematika. Aduh, ngitungnya ya ampun, kalau bisa matematika boleh nggak usah gitu. Biasanya orang paling susah kalau matematika. Udah disuruh hitung matematika bisa nggak? Nggak ada di pelajaran. Karena matematika itu penting Bu, untuk hitung-hitungan. Ya, penting nggak matematika? Penting. Kenapa? Supaya kalau kita bekerja kita tahu berapa duit kita dapat. Terus kalau kita pergi belanja, kita belanja sekian, bawa uangnya sekian, kita tahu ada susunya nggak? Artinya uang kembaliannya ada nggak? Atau uang kita cukup nggak? Kalau kita nggak belajar, kita nggak tahu matematika, kita nggak akan bisa gitu. Orang kita bayarnya belanjanya 20.000, kasih uang 50.000, nanti kita nggak tahu kembaliinnya berapa ya? Ya kalau orangnya jujur balikin kita 30. Kalau dia bilang ini 10.000 karena kita bodoh, kita nggak tahu hitung matematika, dikasih 10.000, oh ya kita terima aja.
Ya, gampang kita ditipu, ya kan? Nah, kemudian yang berikut, misalnya bahasa Inggris begitu susah, aduh Tuhan, ini bahasa siapa lagi, bahasa apaan lagi, aduh ya ampun pusing. Mikir bahasa Indonesia aja udah susah nih, tambah bahasa Inggris lagi, bahasa orang lagi kita disuruh belajar. Tapi itu penting. Nah, kadang-kadang kita sangat susah untuk mengikuti pelajaran. Itu kalau kita berpikir, waduh saya nih bodoh, saya ini nggak mampu, aduh nggak usah belajar, sudahlah. Presiden udah ada, biasanya anak-anak gitu. Presiden udah ada, menteri udah ada, gubernur udah ada, bupati udah ada, polisi juga udah banyak, tentara udah banyak. Terus saya menjadi apa? Nggak usah lah, sudah semuanya sudah terisi, saya nggak usah jadi apa-apa dah. Tidur makan di rumah, tidur bangun enak, main-main enak ada di rumah. Nggak boleh. Ya. Penting buat kita belajar. Supaya apa? Suatu saat kan, kalau sekarang anak-anak semua makan, minum, beli ini, beli itu, semuanya ditanggung oleh orang tua. Suatu saat orang tua kita akan menjadi tua, nggak akan sanggup bekerja lagi, nggak akan sanggup memberi kita makan. Orang tua kita juga nanti nggak akan sanggup cari makan untuk dirinya sendiri. Itu gunanya kita bersekolah, kita susah payah belajar, supaya suatu saat ketika orang tua kita tua, kitalah yang sudah besar, kita mengambil tanggung jawab untuk memberi makan, mencari makan, untuk diri kita sendiri, untuk orang tua, untuk anak-anak kita, saudara-saudara kita yang kurang mampu, kita bisa membantu. Nah, tapi untuk mendapat itu semua pasti perlu usaha. Nah, kadang-kadang kita berpikir, aduh sudah nggak tertolong. Padahal Tuhan tuh lihat kita tuh susah payah, Tuhan tuh nggak diam. Tuhan nggak diam aja. Yang perlu kita lakukan apa? Minta pertolongan Tuhan. Kalau susah untuk hitung mati, susah untuk ini belajar bahasa Inggris atau pelajaran apapun lainnya, menghafal apapun lainnya, kita perlu berdoa. Minta sama Tuhan tolong. Ini susah hitung matematikanya, Tuhan tolong ya. Kasih supaya saya pintar, buka pikiran saya. Supaya apa? Saya bisa menghitung. Kenapa? Kok mintanya sama Tuhan? Ya iya, Tuhan yang menciptakan otak kita, ya kan? Tuhan juga yang memberikan kemampuan buat kita. Karena Tuhan yang menciptakan, otomatis Tuhan bisa memberikan kemampuan. Nah, kalau kita minta sama yang menciptakan kita, yang bisa memberikan kemampuan pada kita, berarti kita harus berdoa. Yang berikutnya adalah, kalau sudah berdoa, bukan berarti setelah berdoa, udah berdoa, nggak usah lagi belajar. Oh, enggak. Berdoa, belajar, berdoa juga. Jadi sudah selesai berdoa, kita belajar. Nggak boleh nggak belajar, harus belajar. Nah, sebelum belajar harus berdoa. Setelah berdoa, belajar. Habis belajar, berdoa lagi, mengucap syukur. Nah, seperti Tuhan Yesus, kita memang mungkin nggak lihat ya, kita nggak bisa lihat Tuhan Yesus, nggak apa-apa. Tapi kita bisa mendengar Tuhan Yesus, suaranya kita bisa dengar dari mana? Melalui orang tua yang mengingatkan kita, ya. Nah, ayo belajar, Jubi belajar, atau ini siapa lagi nama anak-anak sekolah? Guru sampai lupa saking lama kita nggak ketemu. Alexa belajar, gitu Mama suruh. Ini Jovan belajar. Siapa lagi? Mang Caca belajar, itu Davlin belajar, JJ belajar, siapa lagi? Ini Umbu. Umbu sampai lupa, saking lama kita nggak ketemu. Ya, disuruh Rai belajar itu, disuruh belajar sama Mama sama Papa. Harus belajar. Kemudian kadang-kadang kita mendengar suara di dalam hati kita. Sebelum belajar ingat dulu berdoa. Oh iya, belum berdoa. Doa dulu, jangan. Aduh, nggak usah berdoa. Itu sebenarnya suara-suara yang Tuhan suruh. Kecuali ada suara bilang, nggak usah berdoa. Nah, itu bukan suara Tuhan. Ya, kalau suara Tuhan pasti nyuruhnya yang baik-baik, yang benar. Kalau yang salah, yang udah nggak baik, itu pasti bukan suara Tuhan. Jangan diikutin, ya. Walaupun itu dari teman, nggak usah belajar, besok kita nyontek aja. Si ini kan kita bisa nyontek dari dia. Nggak boleh. Itu bukan suara Tuhan, nggak usah diikutin, ya. Nah, nanti ya, berarti satu yang kita mau ini pelajari adalah bahwa apapun kalau kita kesusahan, mungkin juga kalau di luar pelajaran ya, yang susah mungkin saat kita sakit. Kita sakit atau orang tua kita sakit, entah itu bapak atau mama atau kakak atau adik atau kakek atau nenek, kita bisa berdoa.
Nggak mesti, oh iya harus Pak Pendeta yang datang berdoa atau Pak Majelis yang datang berdoa. Enggak, kita anak-anak bisa berdoa. Kenapa? Tuhan walaupun kita tahu ya Tuhan Yesus ada di surga ya, tapi rohnya ada di dalam kita. Tuhan Yesus tuh di surga tuh lihat sama kita, ya, dengar. Tuhan tuh dengar walaupun kita ada di dunia, Tuhan Yesus ada di surga. Tuhan tuh telinganya maha mendengar. Bahkan walaupun kita ngomong dalam hati nggak keluar suara, nggak keluar bunyi dari mulut kita, Tuhan dengar. Kalau kita sakit tinggal kita berdoa. Nggak perlu Bu Guru selama disuruh berdoa atau Pak Pendetanya suruh datang berdoa atau Mama atau Bapak yang harus berdoa. Kita juga harus berdoa. Kita berdoa, Tuhan Yesus, misalnya yang sakit siapa gitu, aku sakit Tuhan tolong sembuhkan ya. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Atau saat kita mau makan kadang-kadang orang sudah saking lapar, nggak berdoa. Harus ingat berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk makanan minuman ini. Tuhan Yesus berkati makanan ini, berkati juga saya yang makan, supaya semuanya berguna, tubuh saya bisa bertumbuh, makanan itu menjadi makanan yang berguna masuk ke dalam tubuh saya, memberi pertumbuhan, memberi kekuatan. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Lalu kita bisa berdoa juga saat mau sekolah. Tuhan Yesus, sekarang saya mau berangkat ke sekolah. Tuhan Yesus jaga supaya tiba di sekolah dengan selamat. Sudah sampai di sekolah, udah diantar nih sampai sekolah. Harus berterima kasih Tuhan, terima kasih udah sampai di sekolah dengan selamat. Mau ikutin pelajaran Tuhan, tolong ya, supaya bisa ikut belajar dengan baik. Atau kalau belajar di rumah, Tuhan sekarang mau belajar online. Tuhan tolong ya, walaupun tidak belajar di sekolah, tapi saya bisa mengerti lewat apa yang diajarkan guru melalui media online ini, ya, supaya bisa mengerti. Tuhan mendengar, dan ketika Tuhan lihat kita susah, kita sakit atau kita susah, Tuhan tuh nggak diam di sana. Tadi diceritakan jam 3 malam, berarti Tuhan tuh nggak tidur. Walaupun itu malam kita tidur, Tuhan tuh nggak tidur. Tuhan memperhatikan. Tuhan tuh datang, nggak pernah tidur dia. Kalau orang tidur kan nggak lihat ya, tapi Tuhan tuh nggak tidur, makanya dia bisa melihat. Tuhan tuh nggak tidur, bukannya lagi main game, nggak seperti kita nggak tidur main game ya. Bahkan ada yang ini jarang tidurnya sampai larut malam, bangunnya pagi-pagi udah main game aja, matanya di situ. Kalau Tuhan tuh nggak, walaupun Tuhan nggak pernah tidur, tapi dia nggak main game, dia nggak lihat ini, matanya terarah pada kita untuk memperhatikan. Oh itu baik-baik saja nggak tuh anak-anak sekolah minggu Tirta Ampul tuh, mereka baik-baik saja nggak, mereka belajar nggak? Oh banyak yang main game, ya. Nanti suara Tuhan melalui orang tua. Ini siapa? Misalnya Davlin jangan banyak main game, berhenti main game. Atau Mang Caca jangan main game. Atau Sifra jangan main game. Baru Bu Guru nih ulang-ulang nama yang lain. Maaf ya, Bu Guru sampai lupa. Bukan lupa sih, kalau diingat-ingat nggak sanggup dengan ini, saking lamanya nggak ketemu, ya. Nah, satu hal yang ini adalah kita harus mengandalkan Tuhan, dan kita harus tahu bahwa Tuhan itu senantiasa mengawasi kita, dan ketika kita susah, Tuhan itu datang pada kita dan Dia mau menolong kita. Sama seperti murid-muridnya tadi, setelah Tuhan lihat mereka susah, walaupun mereka di tengah laut sana jaraknya udah bermil-mil, Tuhan datang. Lalu apa? Setelah Tuhan datang, Tuhan naik ke perahu, air itu menjadi tenang, angin badai itu hilang, jadi mereka bisa berlayar sampai tujuan dengan selamat. Nah, begitu juga kalau kita minta pertolongan Tuhan, kita susah, kita sakit, kita susah, kita sedih, kita minta Tuhan tolong, pasti kita bisa melalui semua itu. Ya, mengerti ya? Sampai di sini, mengerti? Mengerti. Nah, sekarang kita akan melanjutkan puji-pujian. Lagi itu Tuhan, semuanya berdiri. Nanti pujiannya dipimpin sama Kak Fani sama Om Dek Novi ya. Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa minggu depan. Rajin-rajin ikut sekolah minggu ya. Jangan bangunnya siang, bangunnya pagi. Kalau sudah tahu hari Minggu, bangun pagi. Gak perlu dibangunin. Anak Tuhan harus tahu bahwa punya waktu untuk Tuhan, karena Tuhan sudah jaga kita tiap hari. Ya, seperti? Baik, sampai jumpa. Tuhan Yesus berkati.
Nah, adik-adik, tadi setelah mendengarkan firman Tuhan, tentu kita semua merasa sukacita ya, kita senang karena kita sudah mendapatkan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Oke, untuk menyambut firman Tuhan karena kita semuanya bersukacita, kita lanjutkan dengan pujian Mari Kita Bersukaria. Penghujung ibadah kita. Namun sebelum kita menyelesaikan ibadah hari ini, kita akan nyanyikan lagi sebuah lagu. Tapi sebelum kita nyanyikan sebuah lagu, Kakak Fani tolong gini ya, doa penutup ya. Oke adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelum kita menyanyikan satu lagu lagi, kita berdoa bersama-sama ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa menghadap Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kembali kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk sukacita yang Tuhan berikan buat kami pada minggu pagi hari ini. Tuhan, kami sudah selesai beribadah, kami sudah bernyanyi memuji nama Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya ibadah kami ini menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kami hendak mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah minggu depan kami boleh bersama-sama kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Inilah doa kami Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Nah, lagu terakhir kita akan menyanyikan lagu Bapa Ku Datang Padamu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Dah.